Baik, nama lengkap saya Marisia Elvindadik. Saya dari kelas 2020E dan pada kali ini saya akan menjawab soal UTS berkaitan dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama itu nomor 1 bagian A. Apa hal utama dalam sebuah pembelajaran? Hal utama dalam sebuah pembelajaran yang harus kita ketahui dalam sebuah pembelajarannya itu seorang guru harus bisa mengetahui dan memiliki gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah apa yang kita perlukan sehingga tugas-tugas kita sebagai seorang guru bisa dilakukan dengan baik dan bisa memperoleh hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ke B, jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran berdasarkan gambar. Dan di sini saya menggunakan kata-kata sendiri. Oke, menurut pemahaman saya tentang konsep dan hakikat pembelajaran itu bahwa konsep dan hakikat pembelajaran adalah bagaimana rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru untuk dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh seorang guru agar dapat membuat peserta didik mengalami perubahan perilaku dalam proses pembelajaran dan dalam melaksanakan pembelajaran. Tentu seorang guru sudah menyiapkan konsep yang tepat untuk dipakai saat dalam proses pembelajaran berlangsung. Oke, yang berikut nomor 2 bagian A. Jelaskan pemahaman kamu tentang hakikat belajar mengajar. Oke, di sini menurut pemahaman saya itu tentang hakikat belajar mengajar yaitu suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru yang berhubungan erat dengan bagaimana interaksi antara siswa dan guru, di mana di situ terdapat hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Yang ke B itu jelaskan klasifikasi strategi belajar mengajar. Oke, klasifikasi belajar mengajar adalah sebagai acuan guna memahami dan memilih secara lebih tepat serta menggunakannya secara. Yang ketiga, sebut dan jelaskan kembali macam-macam strategi pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan pada video yang diberikan oleh dosen mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, di sini yang pertama itu strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finali tetapi diharapkan menganalisis sendiri. Yang kedua itu strategi inquiry learning didefinisikan oleh inquiry learning. Definisi ini diberikan oleh Piaget, yaitu sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Menghubungkan pertemuan yang satu dengan pertemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan oleh orang lain. Oke, yang ketiga itu strategi problem berbasis learning adalah metode pengkajian yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk pasca peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat itu strategi project basis learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media untuk melakukan eksplorasi, penilaian, implementasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar.
Oke, yang kelima itu strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Dalam arti untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dengan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang dilakukan. Nomor 4, berdasarkan video tersebut, jelaskan perbedaan ketiga pendekatan yang dijelaskan dalam video. Yang pertama itu pendekatan Inquiry Discovery Approach. Dalam pendekatan ini, siswa menyelesaikan sendiri materi atau menemukan sendiri materinya yang akan dipelajari. Kemudian, pendekatan Expository Approach adalah di pendekatan ini yang menjadi pusat pembelajaran adalah guru. Sedangkan pendekatan Mastery Learning Approach, di pendekatan ini yang menjadi pusatnya adalah siswa, dan siswa itu dituntut untuk menguasai materi sebesar 90%. Nomor 5, sebut dan jelaskan jenis-jenis metode pembelajaran. 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum supaya siswa melihat dan memperhatikan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Yang keempat itu metode ceramah. Metode ini sebelumnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya. Tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi, latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Yang kelima, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa untuk membuat sebuah resume tentang materi yang disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata siswa sendiri. Yang berikut, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa dapat melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Yang berikut, metode karya wisata. Metode yang satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapannya metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum dan alam. Yang kedelapan itu metode latihan. Metode latihan ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan, murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang berikut, metode perancangan. Dalam metode ini, siswa dirancang agar mampu untuk membuat proyek yang nantinya akan diteliti. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejuruan. Yang berikut itu metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah.
Yang terakhir itu metode mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya, serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis, serta berpikir kritis, memahami masalah sejak awal sampai akhir. Baik, sekian dan terima kasih.